Pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Murniawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di UPTK IAKN Ambon dengan NIM 15202504104 1949. Asal sekolah SMP Negeri 14 Kota Pontianak. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di kelas pelajaran agama. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu memberikan kesempatan untuk kita berdoa. Yang akan memimpin doa, Ibu persilakan. Shalom teman-teman. Shalom. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita mengambil sikap berdoa untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan tolong Kau berikan kepada kami. Kami mohon maaf ketika kami banyak berbuat dosa kepada Engkau yang tidak berkenan di hati Engkau, Tuhan. Maafkanlah semua perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Engkau, Maha Pengampun. Terima kasih atas semua berkat yang Kau berikan, Tuhan. Berkati kami sepanjang kegiatan ini dari awal hingga akhir maupun yang lain yang sedang menjadikan pelajaran lainnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan dan nama Yesus. Amin. Terima kasih, Princess, buat doanya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik, beriman, bersaudara. Sepertinya belum semangat deh. Bisa ulangi lagi ya. Ibu tanya, apa kabarnya semuanya? Baik, beriman, Bersaudara. Iya, kita bersaudara dalam Tuhan. Baik. Ibu akan absen anak-anak. Carlo, Jessica, Vini, Timothy, Adri Tetes, Edo, Princess, Vivian, Vanessa, Alfiano, Vinivo. Oke, semuanya hadir. Sehat semua ya. Baik, untuk jalannya pelajaran hari ini, Pak semua sudah siap? Ya. Kelas kita bersih semuanya, nggak ada sampah? Bersih ya, baik ya. Ibu lihat semuanya rapi. Lalu kelengkapan kalian dalam belajar. Lalu Ibu minta untuk kalian tetap ingat kesepakatan kelas, ya, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, menghormati guru, lalu untuk membaca Alkitab setiap hari satu pasal di rumah. Baik. Pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan apa-apa yang akan kita pelajari hari ini. Untuk pelajaran hari ini, metode pelajaran berbasis atau berpusat pada praktek. Jadi nanti anak-anak setelah pelajaran kita pada pagi hari ini akan mempraktekkan atau mempresentasikan pelajaran pagi hari ini. Ya, itu tentang bagaimana melayani Tuhan, memimpin pujian atau berdoa syafaat. Ya, lalu di akhir pelajaran kita juga anak-anak akan membawa satu tugas untuk mewawancarai dengan pemimpin gereja. Lalu juga anak-anak di akhir materi ini juga anak-anak bisa mempraktekkan menghafal ayat yang akan kita bahas pagi hari ini. Baik, Bu mau tanya apa sih harapanmu dalam pelajaran pagi hari ini? Harapanmu apa? Bisa mengikuti dengan baik?
Ya, bisa memahami akan firman Tuhan atau materi yang disampaikan tentunya. Ibu mau tanya juga, apa yang kalian sukai di sekolah ini? Belajar, apalagi bagus pertanyaannya. Baca Alkitab, bertemu dengan teman. Lalu apa yang membuatmu gembira di sekolah ini? Bisa belajar bersama teman. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Baik. Jadi Ibu akan menilai tadi yang Ibu sampaikan ya, proyek yang akan anak-anak lakukan di akhir dari materi pembelajaran pagi hari ini. Baik, Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi anak-anak mampu mengetahui kondisi perkembangan pelayanan gereja masa kini. Lalu anak-anak juga dapat menyebutkan bentuk-bentuk pelayanan gereja masa kini. Karena pada pagi hari ini kita akan membahas aku dan pelayananku. Ya. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat atau mampu ikut berperan dalam melayani di gereja. Yang keempat, dapat menyadari bahwa seorang pelayan yang melayani di gereja harus bertanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran pagi hari ini. Lalu yang tadi Ibu sudah jelaskan untuk penilaian, Ibu sudah jelaskan anak-anak akan mempresentasikan praktek dalam bagaimana melayani. Nanti Ibu akan jelaskan apa-apa itu pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan dalam pembelajaran pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian. Baik, jadi pujian ini mengatakan bahwa melayani Tuhan itu indah. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah aku dan pelayananku. Di dalam firman Tuhan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, jadi di dalam firman Tuhan ini dikatakan aku dan pelayananku. Aku itu pasti siapa? Kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan atau orang-orang yang percaya. Coba kita buka dulu firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Sudah dapat? Di dalam perjanjian baru Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Mari. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu semua bersama itu dan berpisah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diberitakan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oke, jadi firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Apa yang dapat anak-anak pahami dari firman Tuhan ini? Atau yang anak-anak tahu sedikit tentang firman Tuhan ini? Boleh angkat tangan? Siapa yang tahu? Oke, Jessica. Jadi pengikut Kristus kita harus dibaptis. Ya, bagus. Lagi? Oke, Vivian. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi mungkin? Oke, ini. Menjadi murid. Ada lagi? Ya, semua jawaban kalian itu betul. Ya. Jadi firman Tuhan dikatakan
Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid. Nah, kita ini semua murid. Di situ kan dikatakan aku. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Anak-anak yang sudah dipanggil dari dosa kepada terangnya yang ajaib. Ada tujuan Tuhan untuk kita boleh diselamatkan, yaitu untuk melayani. Nah, jadi apa sih yang dimaksud melayani itu atau pelayanan itu? Jadi tidak semua orang dapat memahami dengan benar apa itu pelayanan atau melayani. Kadang-kadang kita hanya berpikir, melayani itu kan hanya di gereja. Ya, jadi anak-anak kan anak-anak muda nih, jadi harus juga terlibat di dalam melayani Tuhan. Jadi kadang-kala salah, itu hanya pendeta saja. Ya, jadi pelayanan itu merupakan suatu kegiatan, jadi aktivitas kita mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, sudah mengampuni kita. Jadi ada tujuan panggilan Tuhan Yesus untuk kita melayani Tuhan dan sesama. Jadi pelayanan itu adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan, mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita, jadi kita juga mengasihi Tuhan dengan cara melayani. Nah, ya, jadi itu kalau anak-anak melayani, terlibat di dalam melayani di gereja, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, berarti anak-anak itu imannya bertumbuh. Tetapi tantangan yang ada saat ini tidak mudah anak-anak untuk melayani. Ya, sebagai seorang yang mau melayani, dia harus bertanggung jawab. Tadi tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak harus mempunyai tanggung jawab dalam melayani. Jadi melayani itu harus disiplin, ya. Dan jadi pelayanan itu adalah ekspresi wujud kita mengasihi Tuhan, ya. Nah, baik. Jadi tadi Ibu katakan bahwa kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani Dia, ya. Untuk sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, ya. Baik, Ibu mau tunjukkan gambar di mana teladan Kristus dalam melayani. Nah, di sini ada pertanyaan, sudahkah kita melayani? Nah, sudahkah kita melayani? Nah, puji Tuhan, ada yang berkata sudah. Baik, nah ini contoh. Siapa yang tahu dari gambar ini? Yesus melayani dengan satu sikap kerendahan hati. Ya, jadi sikap kerendahan hati. Ada banyak contoh-contoh Tuhan Yesus melayani. Ya, salah satunya Tuhan Yesus melayani dengan membasuh kaki murid-murid. Ini seorang pemimpin yang rendah hati, ya. Jadi melayani itu harus memiliki sikap rendah hati. Lalu Tuhan Yesus melayani tidak melihat latar belakang siapa orang itu. Ya, dia tidak membeda-bedakan orang. Ya, dia tidak membeda-bedakan orang. Siapapun dia layani. Nah, jadi itu adalah nilai-nilai Kristiani yang harus kita miliki. Teman-teman atau anak-anak sudah belajar minggu yang lalu bahwa kita belajar tentang nilai-nilai Kristiani yang harus kita miliki. Apakah itu rendah hati, memiliki kasih, memiliki sikap mengampuni, apalagi buah-buah roh, sabar, peduli, sukacita. Nah, itulah yang harus kita miliki dalam melayani. Nah, juga bentuk-bentuk pelayanan banyak sekali yang ada di dalam kegiatan gereja. Atau bisa anak-anak sebagai anak remaja itu terlibat di dalam melayani. Dengan perubahan zaman saat ini, banyak enggak tantangan kalian untuk tidak melayani? Banyak sekali. Tetapi kita harus memiliki sikap untuk bersyukur, ya. Bahwa tantangan-tantangan yang saat ini kalian hadapi, ya, dengan membaca firman Tuhan, dengan sikap bersyukur membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, itu menjadikan kalian itu mampu
melawan atau menyampingkan untuk tidak mengikuti arus-arus zaman saat ini. Bahkan teknologi yang maju kalian bisa pakai untuk melayani, apakah itu dalam musik, ya. Nah, ini melayani sesama. Kita harus bisa melayani sesama, menerima sesama dan melayani sesama, ya. Jadi itu salah satu bentuk-bentuk pelayanan. Lalu sebagai pemimpin pujian, sebagai pendoa, lalu sebagai pemain musik, singer, song leader. Nah, itu bentuk-bentuk pelayanan yang bisa anak-anak remaja untuk terlibat di dalam melayani Tuhan. Baik, lalu lanjut. Nah, seperti ini, coba siapa yang tahu ini melayani di bidang apa? Hah? Siapa yang bisa angkat tangan? Tadi ibu dengar guru sekolah minggu. Iya, bagus sekali, guru sekolah minggu. Jadi bisa dalam bentuk seperti ini. Melayani itu banyak. Nah, ini. Jadi, nah. Tadi Ibu sudah tanya apakah yang anak-anak pahami tentang dari pembacaan Alkitab. Nah, jadi dalam konteks gereja dan iman Kristen, ya bukan sekedar aktivitas. Ya, melayani itu bukan hanya aku datang ke gereja karena ada jadwal aku melayani pemimpin pujian, bukan itu. Tetapi itu ya merupakan bentuk ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak terlibat sebagai anak-anak muda melayani. Nah, lalu pelayanan merupakan suatu kegiatan untuk mengekspresikan, tadi Ibu sudah jelaskan, cinta kasih kepada Allah dan sesama. Paham anak-anak? Ada yang mungkin mau bertanya tentang melayani? Ada? Angkat tangan? Nggak ada? Yang, Bu, aku nggak berani kalau mau suruh melayani. Ada? Nggak ada? Semuanya siap melayani Tuhan? Ya. Oke. Tepuk tangan dong buat anak-anak hebat. Baik, jadi itu ekspresi kita saat kita melayani. Oke, apa yang kalian ketahui tentang pelayanan dan melayani? Ada yang bisa? Membantu, benar. Melayani itu membantu sesama. Nah, menolong sesama. Bagus. Lalu, sebagai remaja Kristen, apakah melayani menjadi suatu kewajiban untuk dilakukan? Oke, iya, bagus juga jawabannya. Iya, karena itu adalah bukti kita juga mengasihi Tuhan. Ternyata melayani, kita sedang melayani dan mengasihi itu Tuhan. Mengapa perlu melayani? Ada yang bisa angkat tangan? Apa sih repot-repot? Oke, Edo. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagus, benar. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Membuktikan bahwa kita itu, ini loh wujud aku cinta sama Tuhan, ini loh aku melayani loh, gitu. Ya, nah itu. Baik. Untuk tidak tegang, kalian kayak seperti tegang. Kita mau nyanyi deh, mau sedikit gerakkan badan gitu kan. Kita mau nyanyi, memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan melayani juga enggak ya? Oke, melayani. Oke, siap melayani dengan memuji Tuhan? Ya, silakan. Yang mau memimpin pujian. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik pada pagi hari ini? Baik, beriman, bersaudara. Jadi untuk merilekskan suasana pada pagi hari ini, marilah kita menaikkan satu pujian. Boleh semua bangkit berdiri.
Kita akan menyanyikan satu lagu puja sukacita. Kita akan menaikkan lagu sukacita, yaitu sukacita di hatiku, saling berpasangan dan berhadapan satu sama lain. Ayo semangat. Kita akan menggerakkan anggota badan, yaitu tangan. Mari kita bernyanyi dengan semangat. 1, 2, 3. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Satu kali lagi. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Oke, terima kasih Princess buat pelayanannya. Silakan duduk. Baik, kita udah menggerakkan anggota tubuh kita sudah memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhan, ibadah itu juga adalah satu pelayanan. Sekali lagi Ibu mau tanya, apa yang masih belum paham tentang pelayanan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, anak-anak bisa untuk diskusi singkat, diskusi kelompok tentang pelayanan-pelayanan yang anak-anak pahami. Nanti di akhir diskusi ini anak-anak akan mempresentasikan diskusi yang kalian kerjakan dengan kelompok. Silakan. LKPD-nya sudah Ibu berikan. Diangkat. Oke, silakan. Jadi satu kelompok membahas satu soal. Jadi kelompoknya Vivian, kelompok berapa tadi? Oke. Kelompok 2 berarti dia mengerjakan soal yang nomor 2 untuk mendiskusikan nomor 2. Kelompoknya Timo? Kelompok 3 berarti dia mengerjakan soal nomor 3. Dibahas Alkitabnya mana? Oke. Kelompoknya Jessica? Kelompok 2 atau 1? Oke, kelompok 1 berarti dia mengerjakan nomor 1 diskusinya, pertanyaannya. Baik, silakan. Ibu kasih waktu nggak lama, 1 sampai 3 menit karena itu gampang sekali kalian bahas. Ya, ada kesulitan? Oke, agak cepat sedikit ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Nggak ada? Sudah? Hebat, cepat. Oke. Baik, kelompoknya Timo tadi kelompok berapa? Kelompok 3 sudah menyelesaikan pertanyaan diskusi pada pagi hari ini. Coba kamu berdiri dan kamu baca pertanyaannya lalu jawabanmu apa? Silakan. Teman-temannya boleh sambil mendengarnya. Apakah penting bagi remaja Kristen? Ya penting karena melayani sebagai bentuk kita
Ya, bagus sekali. Terima kasih Timothy buat pertanyaannya. Siapa lagi yang sudah bisa? Oke, kelompok 2, kelompok Edo. Bagaimana kamu melihat dan membaca dari yang kita tentang pelayanan Tuhan Yesus di tengah orang yang berbeda latar belakang? Jelaskan. Jawab, menurut saya pelayanan Tuhan Yesus dalam melayani Tuhan tidak melihat latar belakang, suku, etnis, budaya seseorang dengan kasih. Tuhan Yesus menerima siapapun yang datang padanya. Ya, bagus. Jadi Tuhan Yesus melayani dengan kasih, tidak melihat latar belakang orang itu, ya. Ya, kelompok Jessica, silakan. Kelompok 2. Satu, menurutmu apa itu pelayanan? Jelaskan dan berikan contoh-contoh pelayanan di gereja. Coba, pelayanan adalah aktivitas dan tindakan tulus yang dilakukan jemaat untuk melayani Tuhan. Contohnya, pemimpin pujian, pemain musik, jadi juru sekolah minggu. Ya, terima kasih Carlo. Jawabannya tepuk tangan buat kalian semua. Oke, baik. Nah, jadi semua sudah memahami ya tentang melayani, tentang apa kita melayani, untuk siapa kita melayani. Semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan mendengar bentuk pelayanan yang nah, sebelumnya ada program-program ya, apa saja program gereja dalam memperlengkapi remaja untuk terlibat di dalam pelayanan sebagai generasi muda. Nah, jadi gereja itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Ya, kalian generasi ke depan kalian harus terlibat di dalam melayani, itu bukti bahwa suatu saat kalian nanti akan menjadi seorang pemimpin. Nah, ya, jadi program-program gereja itu seperti untuk memperlengkapi anak-anak muda itu harus ada, yaitu kelas musik, kelas doa, kelas pemuritan, MC, atau kelas PA pendalaman Alkitab, atau kelas multimedia. Itu adalah bentuk-bentuk pelayanan yang harus gereja atau gereja memfasilitasi anak muda supaya kalian menjadi alat yang siap untuk melayani. Baik, selanjutnya Ibu, mungkin ada yang mau mempresentasikan kalian terlibat di dalam pelayanan di gereja sebagai guru sekolah minggu, mungkin ada? Oke, silakan. Boleh ngadap. Pelan-pelan. Diangkat. Ya, silakan. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Jadi, saya di sini sebagai mempresentasikan sebagai guru sekolah minggu anak. Saya akan membawakan satu firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian lama, yaitu di dalam satu kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Di sini menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan bumi dan seluruh isinya. Jadi kita akan memulai cerita ini. Dari pertama Allah menciptakan terang dan gelap, terang yang disebut siang dan gelap yang disebut malam. Inilah hari yang pertama. Tapi sebelum kita melanjutkan penciptaan hari kedua, Papa bertanya nih, bagaimana apa itu? Siapa sih itu Allah? Dan bisa jawab? Ya, betul. Allah itu Maha Pencipta, Kudus, Kasih, dan tinggal di surga. Inilah hari yang pertama. Hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala yang disebut langit, dan di mana Allah memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas. Inilah hari yang kedua. Hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan dan tumbuhan. Allah menciptakan tumbuhan dengan berbagai macam jenis tumbuhan seperti pepohonan, dedaunan, dan lain sebagainya. Inilah hari yang ketiga. Hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda menerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Matahari yang akan menyinari pada siang hari, bulan dan bintang untuk menerangi dan menyinari pada malam hari. Inilah hari yang keempat.
Hari yang kelima, Allah menciptakan binatang yang ada di air dan binatang yang ada di udara. Juga teman-teman sebutkan binatang yang ada di air, ikan, ubur, paus, dan benar semua. Dan disebutkan binatang yang ada di udara, burung, wawan, ya benar semua teman-teman. Inilah hari yang kelima. Hari yang keenam, Allah menciptakan binatang yang ada di daratan dan manusia. Siapa yang tahu binatang yang di darat? Kucing, gajah, harimau, dan masih banyak lainnya. Hari keenam, Allah menciptakan sesuatu yang istimewa, yaitu manusia. Dan di mana manusia ini berbeda dari ciptaan yang lain, dan di mana Tuhan menciptakan sesuatu yang diberi berfirman. Namun berbeda dengan manusia yang diciptakan dengan tangannya sendiri dan bentuk berbentukan oleh debu dan tanah dan bentuk serupa dengan Allah yang terdapat dalam satu Kejadian pasal 27. Dan di mana ayat ini diciptakan manusia diciptakan dengan Allah menurut segambar serupa dengan Allah. Dan di mana manusia memiliki sifat-sifat seperti Allah seperti kasih, penyayang, dan sabar. Allah menciptakan manusia yang pertama dan beri nama Adam. Adam adalah seorang laki-laki dan tidak mempunyai pasangan. Allah melihat dia sendiri dan Allah membuat dia tertidur. Lalu dia mengambil Hawa, menurut Adam, dan menurut manusia yang kedua yaitu Hawa. Hawa yang artinya ibu dari segala yang hidup. Oke, terima kasih. Semoga firman ini memberkati kalian dan memberkati kalian. Terima kasih Hani buat pelayanannya pagi hari ini, hebat. Silakan duduk. Anak-anak di akhir materi untuk merefleksikan pemahaman anak-anak di dalam menghafal ayat Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Silakan anak-anak menulis di kertas ini dan nanti ditempelkan di papan tulis dalam setiap kelompok-kelompok sehingga anak-anak memahami atau menghafal, dapat menghafal firman Tuhan yang kita sampaikan hari ini. Silakan menulis ulang atau yang sudah bisa menghafal silakan mungkin bisa langsung ke depan dan menempelkan di papan tulis. Baik, ada yang sudah bisa atau sudah bisa menuliskan secara lengkap? Oke. Bisa hafal tanpa melihat? Oke, silakan. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadaku dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada Oke, bagus sekali. Silakan dulu. Ada lain tadi kelompok yang mana? Yang udah menulis? Silakan, oke dong.
karena itu bagilah dan jadikanlah semua bangsa berku dan berkenan dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bagus sekali. Terima kasih, kalian semuanya hebat. Ya, anak-anak, kita akan menyimpulkan pelajaran kita pagi hari ini. Ya. Kita akan menyimpulkan dulu. Maaf. Oke. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Remaja memiliki peran penting dalam perkembangan gereja, dan waktu yang tepat dalam memulai pelajaran di gereja adalah masa remaja. Dengan ikut berperan dalam pelayanan remaja, akan memiliki banyak pengalaman yang bisa diperoleh dalam pertumbuhan iman dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Diharapkan anak-anak dapat mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan di gereja seperti musik, kolete, dan berdoa. Sebagai agen penggerak tubuh Kristus yang bertumbuh. Nanti kalian itu bisa menjadi pengajar, pemimpin di komunitas kecil, memberi ide di dalam gereja. Lalu sebagai generasi penerus masa depan gereja, baca sama-sama, remaja jadi pemimpin dan memberi pengaruh atau dampak bagi gereja dan sesama anak muda. Lalu yang selanjutnya, remaja dapat menjadi saksi Kristus. Tadi yang kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, terutama dalam kemajuan teknologi yang memungkinkanmu terhubung dengan cepat dengan sesama. Jadi teknologi itu kalian pakai untuk melayani Tuhan, ya. Jadi ini sedikit materi hari ini, dan untuk LKPD yang akan anak-anak bawa pulang untuk dipakai atau untuk mewawancarai pemimpin gereja, ya. Nanti Ibu bagikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan doa penutup. Silakan yang akan memimpin doa penutup. Halo teman-teman, Shalom. Saya akan memimpin doa sapaan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan pernyataan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan serta berkat yang Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan. Dan ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Berkatilah sekolah kami, guru dan siswa, agar semangat dalam belajar maupun belajar. Berkati juga gereja supaya bisa menjadi terang bagi banyak orang. Dan juga berkatilah bangsa kami, yaitu Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, agar hidup damai dan sejahtera. Kiranya juga Engkau memberkati orang tua kami, ya Tuhan, dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupannya, serta kami juga berdoa meminta permohonan kepada Engkau, ya Tuhan. Berkatilah juga para pemimpin bangsa supaya bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih juga ya Tuhan, pada pembelajaran hari ini kami mendapatkan ilmu, semoga bisa menjadi berkat bagi kami. Ya, doa dari kami ya Tuhan. Segala doa ini kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati. Tangan buat kalian semua.